Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Feliantisa, NIM akhirnya 115. Saya di sini akan mempresentasikan tentang studi kelayakan PT Ramayana Lestari Sentosa dalam mempertahankan bisnis survival di tengah pandemi COVID 2020 saat ini. Latar belakang saya memilih PT Ramayana Lestari Sentosa sebagai objek dari penelitian saya itu karena PT Ramayana Lestari Sentosa itu merupakan sebuah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. PT Ramayana Lestari Sentosa ini didirikan oleh Paulus Tumewu dan Tan Lei Chuan pada tahun 1978, di mana Ramayana ini merupakan sebuah departemen store yang menjual produk sandang seperti pakaian, sepatu, dan sebagainya. Akan tetapi, Ramayana juga memiliki sebuah pasar swalayan yang menjual kebutuhan pangan sehari-hari atau bisa disebut dengan Ramayana Supermarket. Akan tetapi, pada saat adanya wabah COVID di Indonesia yang serta meluasnya wabah tersebut, mengakibatkan banyak kerugian yang dapat dirasakan oleh berbagai perusahaan. Salah satunya itu yang terjadi pada Ramayana Lestari Sentosa, di mana perusahaan tersebut mengalami langsung dampak dari adanya wabah tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya penurunan omset perusahaan, terbukti dengan adanya penurunan jumlah pembeli, sehingga menjadi sebuah permasalahan serius yang dihadapi oleh PT Ramayana Lestari Sentosa. Untuk aspek pasar sendiri itu sebenarnya kebutuhan sandang masyarakat Indonesia itu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun hal tersebut tidak dapat kita sadari, tapi sebenarnya itu selalu meningkat. PT Ramayana Lestari Sentosa itu merupakan sebuah merek dagang yang utamanya itu menjual kebutuhan sandang yang bergerak dalam bisnis retail department store. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sandang tersebut. Sebenarnya PT Ramayana itu sempat mengalami penurunan penjualan. Akan tetapi pada tahun 2016 itu terjadi sebuah transformasi bisnis yang dapat meningkatkan perusahaan kembali. Dengan kinerja perusahaan yang semakin hari semakin mengalami penurunan, perusahaan akhirnya tergerak untuk melakukan sebuah transformasi yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan penjualan serta memperbaiki citra perusahaan yang memburuk. Hal tersebut itu yang dilaksanakan dituangkan dengan cara pemugaran gerai, pemilihan brand ambassador, pembuatan produk yang bekerja sama dengan artis Indonesia, endorse artis yang tepat. Hal ini maksudnya seperti endorse dengan artis yang saat ini lagi booming, misalnya seperti Raffi Ahmad atau Nagita Slavina dan sebagainya. Serta melakukan kampanye digital seperti di YouTube, stasiun televisi, dan segalanya. Dan juga adanya peningkatan pada pelayanan lebih baik lagi. Akhirnya pada tahun 2016 itu terbukti berhasil dari segi kinerja finansial dan non-finansial mengalami peningkatan sebanyak 5,86% dari tahun sebelumnya. Tapi pada saat meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia, tentu saja penjualan PT Ramayana Lestari Sentosa itu mengalami penurunan lagi. Karena kan membuat COVID-19 itu membuat perekonomian Indonesia menjadi menurun, sehingga masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan pangan daripada kebutuhan sandang. Hal itu pun berefek buruk bagi Ramayana tentu saja, sehingga membuat biaya operasionalnya itu membengkak, tapi pendapatannya semakin menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya Ramayana memilih untuk bekerja sama dengan pihak e-commerce yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Serta Ramayana itu selalu mengadakan potongan harga produk yang mereka jual, entah itu di official store-nya yang offline maupun di official store-nya yang online. Untuk aspek sumber daya manusia sendiri, setiap melakukan proses untuk perencanaan sumber daya manusia pasti akan berhadapan dengan persoalan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Persoalan yang dihadapi PT Ramayana berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan, yaitu dari pelamar kerja atau pelamar yang belum siap dengan tugas yang akan dipertanggungjawabkan.
seperti SDM dalam merekrut seorang karyawan tidak memenuhi target perusahaan karena minimnya pelamar serta target penerimaan karyawan yang tinggi. Dan juga banyaknya karyawan yang keluar masuk perusahaan dikarenakan bosan dengan pekerjaannya ataupun gaji yang sering mengganti rugi terhadap stand atau barang yang dijaga oleh pegawai sebagai ganti rugi atas barang yang hilang atau barang yang rusak. Selain itu juga ada kebanyakan karyawan yang menginginkan kerja pada shift sore saja karena pelamar tersebut masih mengikuti pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya Ramayana melakukan kegiatan training yang ditujukan pada karyawan baru agar nantinya tuh mereka lebih siap bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan sendiri. Tentu saja pada saat terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia ini mengakibatkan perusahaan menanggung banyak kerugian serta membengkaknya biaya operasional. Hal itu juga dibuktikan sejak data yang diperoleh sejak meluasnya wabah COVID-19 sejak awal Maret itu mengalami pemerosotan. Omset Ramayana mengalami penurunan sebanyak 40% dan terakhir sebelum ditutup bahkan anjlok sebanyak 80%. Akhirnya perusahaan itu mengambil sebuah kebijakan bagaimana caranya agar biaya operasionalnya itu tidak semakin membengkak dengan cara melakukan beberapa penutupan gerai serta melakukan PHK pada karyawan yang tempat kerjanya itu terkena efek penutupan gerai oleh pihak perusahaan. Selain itu juga untuk karyawan yang tempat kerjanya tidak terkena penutupan, mereka dirumahkan sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk aspek keuangan sendiri, sejak Ramayana mulai memberlakukan kerjasama dengan pihak e-commerce, berdasarkan laporan keuangan itu pendapatan penjualan naik sebanyak 9,79%, yang semula dari 3,15 triliun per semester 1 2016 menjadi 3,46 triliun pada semester 1 2017 lalu. Meskipun penjualannya naik tipis, akan tetapi laba bersih yang diperoleh PT Ramayana Lisari Sentosa berhasil naik sehingga 45,1%, yang semula Rp 254,05 miliar pada bulan Juni 2016 menjadi 368,77 miliar. Jika dilihat dengan keadaan yang sekarang, prospek bisnis Ramayana itu masih menjanjikan, meski isu pelemahan industri retail berhembus sejak awal tahun. Hal ini tak hanya terlihat dari keuangan perusahaan yang masih tumbuh positif, tapi juga pergerakan saham Ramayana yang masih baik. Meskipun ada juga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa adanya penutupan beberapa gerai Ramayana itu memberi pandangan bahwa Ramayana kemungkinan akan gulung tikar. Tapi sebenarnya Ramayana itu malah akan memperbaiki kinerja gerai-gerainya yang ditutup. Dan sehingga mereka tak langsung melakukan aksi jual. Selain itu, kebutuhan masyarakat itu akan industri retail itu masih besar, meski cenderung bergeser ke minimarket. Namun Ramayana itu juga masih punya pangsa pasar besar untuk department store. Selain itu Ramayana juga mulai menjajal penjualan online dan mungkin nantinya akan turut melirik bisnis minimarket. Akhir dari kesimpulan PowerPoint yang saya jelaskan tadi itu, jika dilihat dari masa pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, jika ditinjau dari studi kelayakan bisnis PT Ramayana Lisari Sentosa dari aspek pasar, maka saat terjadi penutupan di segala department store oleh pemerintah, membuat PT Ramayana Lestari Sentosa melakukan beberapa penutupan gerai untuk menunjang pendapatan dan mengurangi biaya operasional. Akan tetapi, PT Ramayana Lestari Sentosa juga melakukan kerjasama dengan perusahaan e-commerce serta pemberian potongan harga. Sedangkan untuk aspek SDM, PT Ramayana melakukan penutupan gerai serta melakukan PHK bagi karyawan yang tempat kerjanya terkena dampak efek penutupan gerai oleh perusahaan. Sementara untuk karyawan yang tempat kerjanya tidak terkena efek tersebut, maka mereka dirumahkan sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk aspek keuangan,
Ramayana sebenarnya telah mempersiapkan rencana yang matang dengan adanya penutupan gerai. Meskipun hal tersebut tidak diyakini dapat memberi efek negatif bagi perusahaan. Selain itu juga, Ramayana juga mulai menjajal penjualan secara online. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 saat ini, kebutuhan industri retail masyarakat masih besar, meskipun cenderung bergeser ke minimarket. Saat PT Ramayana Lestari Sentosa mulai menjajal penjualan online, mungkin nantinya mereka akan memiliki bisnis minimarket, sehingga tidak dipungkiri nantinya profit PT Ramayana Lestari Sentosa dapat perlahan naik kembali. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.